wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yayan Mulyana sebagai calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Garut bersama teman saya yaitu Bu Nurul Ilham. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan untuk supervisi akademik. Sebelum observasi saya akan melakukan pra-observasi dulu dengan guru yang akan disupervisi akademik. Baik, kita mulai saja untuk kegiatan pra-observasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Bu Nurul kabarnya? Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah. Sebelumnya saya minta maaf kalau saya mengganggu aktivitas Ibu sebelum mengajar ke kelas. Pada kesempatan ini saya ada tugas, Bu, tentang supervisi akademik. Nah, di dalam supervisi akademik itu kan ada 3 bagian. Ada pra-observasi, ada observasi, dan pasca observasi. Nah, sebelum observasi, di sini kita akan melakukan dulu kegiatan pra-observasi, di mana nanti saya akan mengajukan beberapa pertanyaan untuk Ibu yang mungkin bisa dijawab oleh Ibu. Baik, Bu, kita mulai saja kegiatan pra-observasi ini. Nah, untuk pertanyaan yang pertama, nanti hari besok untuk kegiatan observasi, kelas mana yang akan Ibu gunakan? Rencana saya akan menggunakan kelas 7C, Pak. Jadi kelas 7C. Kelas 7C itu sesuai dengan Ibu tugas mengajar yang di 7C. Betul. Oke, baik. Pertanyaan kedua, materi apa nih yang akan diberikan oleh Ibu untuk hari besok observasi tersebut? Kebetulan kelas 7C itu sekarang mau masuk bab baru, yaitu bab yang terakhir di semester ini tentang sistem tata surya. Sistem tata surya. Ya. Baik. Kemudian apa tujuan pembelajaran yang harus dicapai oleh peserta didik pada pembelajaran untuk hari besok, Bu? Ya, di bab ini saya rencananya itu ada 3 pertemuan, Pak. Kebetulan karena ini bulan Ramadan, jadi waktunya itu hanya 30 menit. Betul. Mungkin tujuannya saya hanya sedikit saja, yaitu untuk siswa itu bisa menyebutkan anggota tata surya, benda-benda langit apa saja begitu. Mereka sudah tentunya sih pasti ada pemahaman dasar dari SD, cuma saya lebih mantapkan lagi di sini, lebih menekankan lagi bahwa mungkin saja waktu SD ada yang kurang, ditambahkan lagi di waktu sekarang SMP. Jadi tambahan untuk materi tata surya gitu ya. Betul. Baik, selain tujuan pembelajaran tadi, area pengembangan apa saja yang harus dicapai oleh peserta didik? Area pengembangannya itu saya rencanakan 3, Pak. Betul. Pengembangan spiritual, kemudian emosional, dan intelektual. Jadi selain tujuan pembelajaran ada pengembangan tertentu yang mungkin yang harus dicapai oleh peserta didik ya, Bu, ya, selain tujuan pembelajaran tadi. Baik, untuk yang selanjutnya untuk hari besok nih, apa saja yang sudah dipersiapkan oleh Ibu untuk hari besok? Paling saya menyiapkan RPP, dan juga ada pun model yang akan saya gunakan itu model discovery learning. Kemudian saya juga menyiapkan video pembelajaran tentang tata surya. Jadi siswa itu belajar dari video tersebut. Nah, untuk pembelajaran hari besok, apakah sudah menggunakan diferensiasi atau belum? Sudah. Oh, sudah. Jadi nanti RPP-nya berbentuk RPP berdiferensiasi mungkin seperti itu. Betul. Baik, bagus, Bu. Ya, mungkin untuk sekarang itu alangkah baiknya kita menggunakan pembelajaran yang sudah berdiferensiasi, guys, supaya kita itu atau anak itu belajar itu sesuai dengan kemampuan anak masing-masing, bakat dan minatnya, mungkin seperti itu ya. Nah, kemudian nanti untuk hari besok rencana apa saja yang akan dilakukan oleh Ibu ketika proses pembelajaran dimulai gitu? Ya, untuk pembelajaran sih biasa ada pendahuluan, inti, penutup. Kalau pendahuluan seperti biasa dibuka dulu dengan salam, kemudian menyapa peserta didik, gitu. Kemudian berdoa terlebih dahulu, dipimpin sama ketua kelasnya. Kemudian saya mengecek kehadiran peserta didik. Setelah itu saya juga berbincang sedikit mengenai mengingatkan kembali tentang untuk menjaga kesehatan.
gitu ya, dan juga lingkungan sekitar anak-anak. Apalagi kan sekarang sedang melaksanakan ibadah puasa gitu Pak ya. Kebetulan kan di sekolah kita ya, semuanya muslim. Nah, ada sedikitnya ke arah sana gitu untuk menjaga kesehatan gitu. Bagus. Kemudian setelah itu paling saya persepsi dulu. Kemudian mengingatkan juga bahwa karena ini bab baru, bahwa kemarin itu kita sudah belajar tentang bab ekologi. Nah sekarang kita mau masuk ke bab baru tentang tata surya. Kemudian sudah diingatkan, kemudian saya menyampaikan motivasi, kemudian menyampaikan manfaat dan tujuan untuk pembelajarannya. Itu untuk kegiatan pendahuluannya. Nah kalau untuk kegiatan inti, saya memfasilitasi siswa untuk lebih menggali informasi tentang tata surya dengan menyajikan video pembelajaran. Nah dari situ siswa dapat memahami dan juga menggali informasi apapun apa kekurangan dan kelebihannya. Gitu. Kemudian setelah menonton video, saya juga mengajak siswa untuk menggali pertanyaan, mengidentifikasi pertanyaan dari video tersebut. Silahkan setelah menonton tayangan ini apa yang ingin kalian tanyakan gitu. Kemudian mengajukan dari pertanyaan-pertanyaan itu begitu yang ingin mereka tahu gitu. Kemudian setelah itu juga saya memfasilitasi siswa pada akhir setelah tayangan video tersebut membebaskan siswa diferensiasi tadi. Siswa itu mau memilih penyajian pemahamannya itu berdasarkan minatnya sendiri. Apakah mau secara audio, visual atau kinestetik. Itu untuk inti sampai situ. Kemudian untuk penutup saya menyimpulkan bersama peserta didik kesimpulan akhir dari pembelajaran tata surya tersebut. Kemudian saya juga akan melakukan refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan. Ya, dengan cara memberikan kesempatan untuk anak-anak itu merefleksi proses pembelajaran yang sudah dilakukan. Kemudian selanjutnya setelah refleksi saya juga akan menyampaikan bahwa nanti setelah kegiatan ini akan ada lagi kegiatan di pertemuan selanjutnya. Dan terakhir saya mengucapkan terima kasih, berdoa bersama, di akhir pembelajaran, dan juga memotivasi siswa untuk giat belajar. Jadi secara keseluruhan, jadi seperti yang diutarakan oleh Ibu tadi, jadi Ibu menggunakan metode 5M dan 4C mungkin ya Bu ya. Nah betul, baik, itu sangat bagus sekali Bu, apalagi seperti yang diutarakan oleh Ibu tadi ketika penugasan itu ya, siswa itu akan menyajikan hasil latihannya itu dengan sesuai dengan bakat dan minat siswa. Baik, bagus Bu. Mungkin yang terakhir Bu, tadi Ibu mengatakan bahwa di akhir pembelajaran itu akan ada refleksi. Nah, kapan Ibu akan melakukan refleksi terhadap pembelajaran yang sudah dilakukan? Ya, rencana saya melakukan refleksinya itu secara langsung saja Pak. Jadi dengan secara langsung saya menilai bagaimana hasil dari pembelajaran tersebut begitu. Adapun apabila ada kekurangannya supaya saya bisa memperbaiki di pertemuan selanjutnya. Baik, bagus. Baik, terima kasih Bu atas kegiatan praobservasi ini. Nah, mungkin hari besok sesuai dengan jadwal mungkin akan digunakan ruangan di kelas atau di laboratorium? Di lab, Pak. Di laboratorium saya ya. Menggunakan itu media TV. Ya, mungkin hari besok kita bisa bertemu lagi. Mudah-mudahan kita ada kesehatan, kita bisa bertemu lagi, dan mungkin untuk nanti pasca observasinya kita langsung saja setelah beres observasi langsung dilanjutkan kepada pasca observasi. Mungkin itu Bu untuk pertemuan kali ini. Sekali lagi saya mohon maaf apabila mengganggu waktu Ibu, dan saya ucapkan terima kasih dan ditutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puasa kita artinya demam gitu ya, tapi bukan berarti dengan puasa kita juga bisa belajar ya. Terus belajar. Ini Bu
Betul. Kenapa? Hari ini ya, hari Kamis ya. Ibu akan kita sama-sama akan belajar mengenai bab baru, bab terakhir di semester 2 IPA SMP kelas 7 ya, yaitu tentang tata surya. Iya. Lihat, Ibu ada gambarnya di sini. Nah, tapi sebelumnya masih ingat tidak sebelum kita masuk bab baru kemarin itu kita belajar tentang apa? Tentang keanekaragaman. Nah, sekarang kita cakupannya lebih luas lagi begitu ya, dari ekosistem, yaitu ini adalah satu tata surya di luar bumi gitu ya. Lihat ini ada gambarnya. Ini gambar apa? Kita tinggal di negara apa? Indonesia. Di sini ya, jadi radanya ini ya, jadi bulatnya ini itu perputarannya main agak miring gitu kan. Persepsi saja mengenai ini, nanti dijelaskan lagi lebih lanjut ya. Tujuan kita pembelajaran hari ini adalah kalian bisa menyebutkan anggota tata surya apa saja gitu ya. Kemudian bisa menjelaskan mengapa matahari itu sebagai pusat tata surya. Lalu kalian harus bisa membedakan antara rotasi dan revolusi, baik rotasi bumi atau bulan, rotasi revolusi bumi atau bulan gitu ya. Kemudian selanjutnya nanti kalian harus bisa membedakan fenomena gerhana ya, yang tadi rotasi revolusi dan dampaknya, kemudian membedakan antara gerhana, ada gerhana matahari, gerhana bulan dan sebagainya gitu ya. Nah, itu semua keluar antara lain inti matahari, fotosfer, kromosfer, dan korona. Nah, nih ya, ini apa? Gambar apa? Matahari. Matahari bersinar. Jadi matahari disebut bintang karena dia bisa bersinar. Planet bintang bukan? Karena tidak memiliki. Nah, matahari itu ada ternyata bagian-bagiannya, ya. Ada bagian-bagiannya. Ada berapa bagian? Jadi kesimpulan apa yang bisa kita dapatkan di pembelajaran hari ini? Ya, jadi anggota tata surya itu apa saja? 1. Planet. 2. Matahari. 3. Asteroid. 4. Satelit. 5. Komet. 6. Ya, bisa dimengerti ya? Ketahui tentang tata surya. Pokoknya mau lewat lagu, mau lewat puisi, mau lewat gambar, mau lewat uraian cerita begitu ya, mau lewat deskripsi, presentasi, divideokan, difilmkan, terserah ya. Itu ibu tugaskan ini untuk kalian ya. Tugasnya individu, tidak berkelompok. Pilih, Bu saya mau lagu sampai kayak tadi kayak Siriko, Merkurius planet terkecil itu kan, atau mau puisi misalkan Merkurius adalah planet terkecil gitu kan, misalkan kayak gitu. Atau misalkan berupa cerita ya, terserah kalian bikin alur ceritanya bagaimana, tapi menjelaskan tentang tata surya. Atau mau buat digambar saja, terserah sesuai dengan kemampuan kalian. Kalian lebih condongnya kemana, Ibu? Bebas ya, bebas, makanya milih Ibu nih, mau lagu, mau puisi, cerita, uraian, tulisan, deskripsi, bebas ya. Kalau misalkan minggu depan kira-kira sanggup tidak untuk selesai tugasnya? Sanggup? Ya, oke Ibu. Berarti Ibu pegang kesanggupan kalian. Berarti fix ya, minggu depan dikumpulkan tugasnya. Ditanyakan lagi? Tidak. Nanti di pertemuan selanjutnya kita akan membahas hubungan bumi dengan bulan, kemudian rotasi, revolusi, dan juga gerhana ya. Sampai di sini itu yang bisa Ibu sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan ini semua berkah untuk kita semua ya. Yang
melanjutkan kegiatan pasca observasi supervisi akademik yang telah saya lakukan bersama Ibu Nurul di ruangan lab TIK. Baik, untuk kegiatan pasca observasi akan saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Bagaimana, Bu, kondisinya? Sehat? Alhamdulillah, tapi agak sedikit serak ini, agak ada harap. Mungkin karena faktor cuaca ya, dengan faktor cuaca kemudian berbenturan dengan kita lagi melaksanakan saum Ramadan. Baik, Bu, berdasarkan mungkin saya akan memberikan kekurangan kelemahan setelah tadi saya mengobservasi proses pembelajaran Ibu bersama anak-anak di sini. Untuk kekuatannya atau kelebihannya yang saya lihat, Ibu sudah menguasai langkah-langkah proses pembelajaran dimulai dari pendahuluan, inti, kemudian penutup, kemudian pembelajaran sudah melakukan pembelajaran yang berdiferensiasi. Namun kelemahannya di dalam proses pembelajaran saya tidak melihat adanya suatu proses untuk bekerja kelompok untuk siswa. Ya, mungkin karena kondisi mungkin ya. Mungkin itu, Bu, untuk kelemahannya hanya itu saja. Kelebihannya itu alhamdulillah Ibu sudah menguasai. Nah, mungkin saya hanya akan memberikan satu pertanyaan untuk Ibu di dalam pasca observasi ini. Yang menjadi pertanyaannya itu, apa yang menjadi hambatan Ibu ketika proses pembelajaran tadi? Hambatannya hanya di waktu saja sih, Pak. Karena kan Ramadan itu waktunya agak dipersingkat ya, jadi 30 menit yang asalnya 40 menit. Jadi saya rasa saya agak terburu-buru begitu menyampaikan materi di bab tata surya ini. Jadi, karena waktu yang sempit ya, Bu, ya, sehingga kan tidak ada aktivitas siswa untuk bekerja kelompok, karena untuk kerja kelompok membutuhkan waktu yang cukup lama ya, Bu, ya. Sedangkan untuk pembelajaran berkurang ya, Bu, ya, waktunya. Baik, Bu. Nah, mungkin untuk untuk langkah kedepannya nih, solusinya apa nih, Bu? Ketika misalkan tadi bukan karena waktunya sedikit jadi tergesa-gesa. Nah, solusi untuk mengatasi agar siswa itu betul-betul mencapai tujuan pembelajaran yang diutarakan oleh Ibu apa, Bu, untuk langkah kedepannya? Paling setelah di sekolah saya akan mengirimkan link video pembelajaran yang tadi saya sampaikan, saya putar di di LCD begitu. Nanti akan saya kirimkan ke grup WhatsApp IPA kelas 7C. Jadi langkahnya Ibu akan memberikan video link pembelajaran yang tadi Ibu sampaikannya. Baik, Bu, mungkin itu saja pasca observasi untuk kegiatan. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu yang telah membantu saya di dalam melaksanakan tugas sebagai CGP. Mudah-mudahan kedepannya kita di dalam proses pembelajaran lebih baik lagi. Mungkin itu yang bisa disampaikan, Bu. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.